pameran Auto Pro Indonesia ini menjadi satu-satunya gelaran modifikasi mobil paling prestisius dan juga diikuti oleh mobil-mobil modifikasi paling ternama di Indonesia. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, di Yogyakarta ada robot transformer yang terbuat dari suku cadang kendaraan. Seperti apa? Berikut liputannya. Ide kreatif Ismail memang pantas diacungi jempol. Warga Getas, Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta ini memanfaatkan berbagai barang bekas sepeda motor, mulai cover body, dashboard, hingga suku cadang. Mampu disulapnya menjadi robot Bumblebee dan Optimus Prime, seperti di film Transformers. Berawal dari keprihatinannya melihat barang bekas yang ada di sekitarnya, timbul ide untuk menjadikannya sebagai barang bernilai ekonomi. Sehingga hasil ketekunannya merangkai barang bekas membuat dia mendapatkan keuntungan. Di mana untuk satu unit replika robot dibanderol dengan harga 2 hingga 4 juta rupiah, tergantung ukuran dan kesulitannya. Dengan modal hanya sekitar 1 juta rupiah untuk membuat satu unit robot, Ismail membutuhkan waktu sekitar 2 pekan. Yang kerangkanya menggunakan kayu dan ditempel dengan menggunakan baut dan kawat. Kemudian dilanjutkan dengan membuat bagian badan, tangan, dan kaki. Bisa buat bisnis, buat ini, buat apa? Menjadi nilai jual yang tinggi. Iya, menjadi nilai daya jualnya lebih tinggi daripada barang rongsok. Saat awal pembuatan, Ismail sempat tidak rela untuk menjual hasil karyanya karena menganggapnya sebagai kreasi seni yang tidak semua orang mampu membuatnya. Namun, dia akhirnya memasarkan karyanya untuk umum dengan memajangnya di pinggir jalan. Kini dalam sebulan, dia rata-rata menerima pesanan 2 unit replika robot. Kedepan, Ismail berencana akan membuat robot yang bisa bergerak. Dari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Momen pernikahan memang menjadi hal yang paling dinantikan bagi setiap orang. Untuk itu, konsep pernikahan harus dipikirkan matang-matang agar acara berjalan sesuai dengan rencana. Di era modern sekarang ini, tradisi barat kian masuk ke dalam budaya Indonesia. Banyak para calon pengantin yang beralih memilih konsep pernikahan internasional. Namun siapa sangka, di era modern sekarang ini pun konsep pernikahan tradisional masih tetap diminati banyak orang. Elvi Talita, pemilik sanggar rias pengantin tradisional ini pun mengaku tetap memiliki omset yang luar biasa dari usahanya, di mana dalam sebulan ia masih bisa mengantongi ratusan juta rupiah. Kalau ini sebulan ya, jadi itu bisa di sekitaran 100-an lah gitu. Karena saya, iya. Ya kan kalau pernikahan kan kalau kita aja misalnya ada sampai 10, sampai 15, sampai 20 pernikahan satu bulan ya sangat menguntungkan. Oh kita harus kita harus menghargai dan mencintai betul-betul adat istiadat kita karena itu kan penuh keunikan. Mungkin kita harus bangga menjadi orang Indonesia karena kita betul-betul unik dan juga banyak adat istiadatnya unik-unik, cantik-cantik, baju-bajunya juga bagus-bagus semuanya. Kita harus bangga sekali deh. Berbeda dengan Mio, seorang pengusaha kue pengantin ini mengaku harus berusaha mempertahankan usahanya di tengah era modern sekarang ini. Salah satunya adalah dengan mendesain kue pengantinnya dengan desain modern, namun tetap mempertahankan resep kue tradisionalnya. Kue pengantin gimana pun juga dia itu kue. Kalau misalnya kue-kue lain mungkin lebih kayak soal semuanya tentang desain, kalau kita enggak. Jadi kita punya kayak kelebihan bahwa kita masih pakai resep tradisional. Kue Indonesia yang kue lapis. Elvi dan Mio meyakini, walau budaya luar kian masuk ke Indonesia, namun nilai-nilai tradisional masih akan tetap dijaga, karena nilai serta rasa di dalamnya yang telah mendarah daging dan sulit untuk digantikan. Dari Jakarta, Drusela Benala, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Ini kegiatan keseharian Hartono, warga Dusun Dangkel Wetan, Desa Karangtalun, Kecamatan Ngeluar, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Meski mengalami masa sulit akibat terdampak erupsi Gunung Merapi yang melumpuhkan segala aktivitasnya, kini bapak dua anak ini mampu bangkit dengan bisnis menguntungkan budidaya ikan koi. Berbekal hobinya memelihara ikan hias dan menyukai keindahan seni, Hartono pun mencoba untuk budidaya ikan koi mulai tahun 2011. Meski hanya sekedar coba-coba, namun berkat keuletan dan kesabaran, kini omsetnya menembus hingga puluhan juta rupiah per bulannya. Hasil itu didapatnya dari penjualan benih ikan berumur 6 hari, serta 2 bulan yang dijualnya dengan harga seribuan. Namun jika memiliki benih yang sudah nampak pola yang menarik, harga per ekornya pun mampu menembus hingga belasan juta. Ada beragam jenis ikan yang dibudidaya di kolam samping rumahnya seperti jenis kohaku, taiso sanke, sowa sansoku, asagi, usui, dan tanco. Cara pemeliharanya pun tidak begitu sulit karena pada usia 0 hingga 2 minggu, ikan koi cukup diberi makan alami seperti cacing ataupun bakteri air. Namun setelah 2 minggu, ikan yang berasal dari Jepang itu cukup diberi pelet. Meski demikian, pemelihara harus memperhatikan kadar oksigen yang ada di dalam air, karena jika terjadi pengurangan oksigen yang signifikan dapat memicu ikan stres hingga menimbulkan kematian. Setelah beberapa jenis ikan saya coba, tapi yang lebih menguntungkan kebetulan koi. Jadi dari segi misalnya saya punya kolam segini, seandainya saya piara ikan konsumsi, saya 1 bulan target 6 juta, tidak mungkin saya mendapatkan uang bersih sejauh itu. Tapi alhamdulillah dengan koi saya bisa mengusahakan untuk memaksimalkan tempat. Ikan koi hasil budidayanya sudah dikirim ke berbagai pulau yang ada di Indonesia, seperti Irian Jaya, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Namun demikian, Hartono masih kewalahan untuk memenuhi permintaan pasar yang setiap hari terus meningkat. Dari Magelang, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Nah pemirsa, ajang Otopro yang menghadirkan lebih dari 50 produk ini akan kami sajikan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.